Makasih teman-teman yang support, yang tap layar, makasih. Bentar Pak ya, sebentar Pak ya. Ya, nyantai aja bro. Ya, di dalam hakim-hakim dan malaikat-malaikat. Ya. Elohim adalah bentuk plural dari kata Ibrani, ya. Atau Eloah, ya, dalam bentuk singularnya. Adalah bentuk konstruksi, ya. Eloah, Elohim yang ditujukan kepada Sang Pencipta yang Esa sebagai plural of majesty. Ya. Jadi Elohim itu plural majesty, ya, plural keagungan. Ya. Kenapa disebut plural keagungan? Karena ada Yod He Vav He, Sidkenu, Allah kebenaran, ya, Jehovah Jireh, ya, Allah yang menyembuhkan dan sebagainya. Ya. Di dalam Talmud Sanhedrin 7, 8 dan 2, ya. Karena El itu bermakna kekuatan, Elohim sebagai bentuk jamak keagungan, berarti kekuatan yang lebih tinggi, dalam hal ini kekuatan tertinggi. Hal tersebut berbeda dengan Elohim, Akherim, ya, yang bukan dewa-dewa lain, ya, yang bukan dewa lain, ya. Tetapi kekuatan lain yang semisal penyembahan terhadap ilah lain, ya. Jadi ketuhanan di dalam iman Kristen adalah Tuhan yang konkret, bukan konsep, ya. Kalau konsep itu dirumuskan oleh manusia, ya, tetapi konkret itu pernah dilihat, pernah menyatakan diri, dan pernah melakukan segala perkara ajaib, ya, kepada manusia. Misalnya penyelamatan, ya, menyatakan kasihnya. Jadi bukan sekedar slogan aja, ya. Oke. Selain itu juga kata Elohim yang plural itu merujuk kepada keesaan yang serba kompleks, ya. Elohim adalah bentuk jamak dari Eloah, ya. Dapat dibandingkan dengan yang diserumpun dengan bahasa Ibrani yang bahasa atau bahasa Aram atau Elah dalam bahasa Aramnya. Dan juga bahasa serumpun lainnya yaitu bahasa Arab, Allah, ya. Dan kata Allah ini telah diserap menjadi kosakata dalam bahasa Indonesia yang dibaca Allah, ya. Kalau bahasa Arab dibaca Allah. Ya. Ingat bahwa bahasa Ibrani, bahasa Aram, dan bahasa Arab adalah bahasa yang serumpun, yaitu rumpun semetik. Ya. Orang-orang Kristen Arab, mereka telah menggunakan kata Allah ini dalam makna yang sama dengan kata Ibrani Eloah, ya, atau Elohim. Penggunaan kata Allah oleh orang-orang Kristen Arab ini jauh sebelum era Muhammad, era Islam, ya, yang baru muncul abad ke-7 Masehi. Maka jika ada orang Kristen yang baru belajar keyahudian dan ingin menjadi Yahudi, kemudian mereka berubah pola pikir menjadi anti kata Allah. Mereka juga bahwa kekristenan di sebelah berasal dari timur, atau mereka kurang wawasan, atau sekedar sikap rasis anti Arab, ya. Jadi kata Allah yang ada dalam Alkitab tidak merujuk kepada kata Allah yang tercatat dalam Al-Quran. Ya. Pertama, karena Allah di dalam Al-Quran tidak pernah menyatakan dirinya kepada manusia, tidak pernah menemuinya kepada Muhammad atau kepada orang Arab lainnya. Ya. Itu Allah yang ada di catatan dalam Al-Quran. Jadi sangat berbeda dengan Allah yang ada di Alkitab. Allah yang dalam Alkitab itu menyatakan diri kepada manusia, berteofani dan berinkarnasi di dalam Yesus Kristus. Itu aja narasi saya untuk pertama. Ya. Makasih. Masih ada waktu 21 detik. Nggak apa-apa, silakan. Ya udah, kita tunggu dulu. Saya mah komitmen dengan timer. Oke. Oke. Baik. Kita mulai nih. Oke.
Ayo Pak, terima Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih, wassalatu wassalamu ala nabina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi azmain. Amma ba'd. Pada kesempatan malam hari ini saya tidak membahas tentang Tuhan Yahudi. Yang pada malam hari ini harusnya Bapak menjelaskan tentang konsep ketuhanan Bapa, Tritunggal, Oneness, Sabellianisme atau apa. Kalau di dalam Islam sangat jelas sekali. Quran surat Toha ayat ke-14, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, innani annallahu la ilaha illa anna fa'budni wa aqimis salata li zikri. Aku adalah Allah, tidak ada Tuhan yang berhak diibadahi kecuali hanya aku. Fa'budni, beribadah itu hanya kepada aku. Wa aqimis shalah, dan dirikanlah salat untuk apa? Li zikri, untuk mengingat aku. Ini Bapak kok menjelaskan Tuhannya Yahudi? Kalau Tuhan Yahudi dengan Tuhan Islam sama, esa, ehad, wahid. Yang harusnya Bapak jelaskan adalah tentang konsep ketuhanan Kristen, karena Bapak adalah Kristen. Saya paham dan saya mengerti betul bahwa tidak ada orang Kristen yang mampu menjelaskan tentang konsep ketuhanan, karena tidak jelas. Bukan tidak jelas sebenarnya, tapi ingkar terhadap apa yang dikatakan oleh Yesus. Yesus dengan jelas di dalam Sefer Matthew, Ferek Arba Mispar Aser, Matius 4 nomor 10, Ibedu et Allah, sembah itu hanya kepada Allah, berbakti itu hanya kepada Allah. Kenapa Kristen berbakti kepada Bapa, Anak, dan Roh Kudus? Di dalam Markus 12 nomor ke-29, Yesus sendiri dengan gamblang menjelaskan, Shema Yisrael Adonai Eloheinu Adonai Ehad. Dengarkanlah hai orang Israel, Tuhan kita adalah Allah yang esa. Seandainya orang Kristen memahami dan mengikuti dalam arti menjadi pelaku firman, bukan hanya mendengar firman, maka secara otomatis akan bertobat dan menerima Islam. Karena yang melestarikan, yang mengestafetkan ajaran Yesus ya Islam. Nah, harusnya Bapak jujur dengan terbuka. Bapak ini Tritunggal, Sabellianisme, Oneness, Triteos, Tritokos atau apa? Nah, supaya saya paham nih, Bapak mau menjelaskan konsep ketuhanan tentang apa? Atau Bapak jabarkan nih, konsep ketuhanan di dalam Kristen ini, Bapak Tritunggal atau Oneness? Kalau Bapak Tritunggal, jelaskan ketritunggalan Bapak. Saya kasih stimulus, saya kasih, Bapak jangan berbicara ketika saya menyampaikan. Saya ajukan pertanyaan kepada Bapak, biar Bapak akan terstimulus dengan kebenaran Islam. Pak, saya tanya sekarang sama Bapak. Di mana Roh Kudus itu adalah Tuhan di dalam Torah? Ayat Torah mana yang menyebut Roh Kudus? Roh Kudus itu di dalam Torah perempuan, Pak. Sedangkan Roh kebenaran itu Nabi Muhammad, seorang laki-laki. Pertanyaan saya, di mana di dalam Torah ada firman Tuhan yang mengatakan Payomer Elohim, berfirmanlah Tuhan, Anahnu, Afa, Pehaben, Peruaha Kodes Eloheha. Berfirmanlah Tuhan, kamilah Bapa, Anak, dan Roh Kudus Tuhan kalian. Saya minta, saya jamin Kristen dari zaman Yesus sampai Kristen di zaman, enggak ada zaman Yesus. Saya yakin Kristen di zaman Paulus sampai Kristen di zaman nanti Nabi Isa alaihissalam akan mematahkan salib. Tidak ada orang Kristen yang mampu membuktikan bahwa ada ayat semacam yang saya sampaikan. Sekarang saya pertegas pertanyaan saya. Di mana Musa menyembah Roh Kudus? Di mana ada diksi Roh Kudus di dalam Torah? Kalau Roh Kudus adalah Tuhan di dalam Perjanjian Baru, di mana Roh Kudus adalah Tuhan di dalam Torah? Sefer Beresit, Sefer Shemot, Vaikra, Bamidbar, Debarim. Katanya Tuhan kekal, mas hanya dalam Perjanjian Baru. Nah, awali dengan menjabarkan tentang konsep ketuhanan Kristen Bapak.
Jangan sampai kita bingung, Bapa Wanes, Sabelian, atau Tritunggal, Triteos, Tritokos. Silakan, ya, Bapak. Ini caranya berdebat, ini baru permulaan nih. Oke, siap. Bapak jangan ulah itu Pak, ulah nerpes abdi mau ulah grogi sarua urang Sunda mah aku. Oke ya. Silakan dimulai waktunya, Pak. Oke. Oh, waktunya cuma 2 menit ya. 5 menit, Pak. Ini waktunya, Pak. Silakan, Pak. Jadi di mana dinyatakan? Di dalam Kejadian 1 ayat 1 dan Kejadian 1 ayat 2 ya. Itu dikatakan Beresit bara Elohim ya. Pada mulanya Elohim atau Allah yang diterjemahkan Allah Elohim itu. Dia menciptakan itu disebut Elohim ya. Dia yang menciptakan itu adalah eksistensinya adalah roh ya, Ruach HaKodes ya. Jadi eksistensi dari Elohim itu adalah ruah ya, Ruach HaKodes, roh yang kudus. Nah, Ruach HaKodes itu yang berfirman. Jadi kepercayaan saya ini adalah Yesus satu-satunya Tuhan. Ya, saya Jesus only. Saya bukan Tritunggal. Ya. Jadi Yesus itu adalah Elohim itu sendiri, ya. Yesus adalah juru selamat. Dan Yotevave itu juga adalah juru selamat. Ini ditulis di dalam Yesaya 43 ayat 10 dan 11 ya. Ya, bentar. Yesaya 10 Yesaya 43 ayat 10 dan 11 ya. Kamu inilah saksi-saksiku, demikianlah firman Yod-Heh-Vav-He, ya, firman Yahweh. Dan hambaku yang telah kupilih, supaya kamu tahu dan percaya kepadaku dan mengerti bahwa aku tetap Dia. Ya. Sebelum aku tidak ada Allah dibentuk, dan sesudah aku tidak akan ada lagi. Ya. Di ayat 11, akulah Tuhan, akulah Yahweh, ya. Dan tidak ada juru selamat selain daripadaku. Korelasi dan relevansinya di dalam Lukas 2 ayat 11, ya, dinyatakan bahwa Yesus itu adalah juru selamat dan dia adalah Tuhan itu sendiri. Ya. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Ya. Jadi Yesus itu adalah Yahweh yang inkarnasi, yang dilahirkan oleh Maria. Nah, di dalam Yesaya 63 ayat 16, Yesaya 63 ayat 16. Yesaya 63 ayat 16. Bukankah engkau Bapa kami, sungguh Abraham tidak tahu apa-apa tentang kami, dan Israel tidak mengenal kami. Ya Yahweh, engkaulah sendiri Bapa kami, namamu ialah penebus kami sejak dahulu kala. Jadi Bapa, ya, Yahweh yang dipanggil Bapa oleh bangsa Israel itu adalah penebus. Dan Yesus itu adalah penebus itu sendiri. Ya, makanya Yesus menyatakan dirinya adalah penebus. Ya, jadi Yesus itu adalah Bapa itu sendiri, Tuhan yang Esa. Ya. Jadi iman saya tidak ada mengatakan saya punya iman Tritunggal. Ya. Karena Tritunggal itu tidak Alkitabiah. Sedangkan di dalam Alkitab, di dalam Ulangan 6 ayat 4 yang tadi Bro Nandar katakan, Shema Israel ya. Shema Israel, Yahweh Elohim. Ya, artinya apa? Bahwa Yahweh itu adalah sesembahan kita. Yahweh Eloheinu, ya. Yahweh Elohini, Eloheinu, Yahweh Echad. Ya.
Jadi bahwa Yahweh itu adalah sesembahan bangsa Israel. Dan Yahweh itu Ehad, Esa satu-satunya. Jadi tidak mungkin kalau tadi Nandar katakan bahwa Allahnya Islam sama dengan Allahnya orang Israel, itu nggak mungkin. Ya, karena ya Yahweh itu telah menyatakan diri dan menyatakan diri kepada para nabinya. Sedangkan Allahnya orang Muslim itu tidak pernah menyatakan diri. Ya, banyak teman-teman Muslim kita terlena atas hal-hal yang mendasar. Mereka menerima saja bahwa Allah itu ada. Ya, Allah itu berfirman kepada nabinya, dan Allah adalah Tuhan yang berkuasa. Memang Tuhan itu berbicara. Ya, Ia berfirman bila Ia Waktu bisu. habis. Ya, oke. Bapak, Ya, waktu sebentar. habis. Maka Waktu konyolah habis. umat yang Waktu habis, menuhankannya. Bapak. Oke, Waktu silakan. habis, Bapak. Ya, kita Ya. harus komitmen ya. Kalau habis Oke. waktunya ya habis. Oke? Ya. Baik. Sebentar Pak ya. Saya siapkan data dulu. Pak, tolong kalau bisa Bapak ini Pak, nggak ada musik Pak. Kenapa? Ya? Ya, ya. Baik. Oke ya. Sekarang mulai waktu saya. Oke. Diterima Pak. Ya. Nah, pantesan saya melihat dan mendengar penjabaran Bapak ini agak mohon maaf Pak ya, kalau saya melihat agak jelimet, ternyata Bapak Wanes ya, atau Jesus only ya. Orang lain mengatakan Bapak Wanes, tapi Bapak mengklaim Bapak Jesus only. Nah, kalau Bapak Jesus only, timbul lagi permasalahan. Permasalahan yang pertama, coba Bapak jelaskan ayat 1 Yohanes 5 nomor ke-7. Satu tuh. Kemudian Bapak perhatikan Matius 3 nomor 15, 16, 17. Kalau Bapak mengatakan Jesus only, di situ ada tiga pribadi yang hadir pada saat yang bersamaan di tiga tempat. Yesus di Sungai Yordan dibaptis oleh Yohanes. Roh Kudus, burung merpati. Kemudian di langit Bapak Sorgawi mengatakan inilah anakku yang kukasihi. Kalau Bapak Jesus only, semakin pudar, semakin lebur, semakin takluklah bahwa konsep ketuhanan Kristen ini tidak jelas. Bapak boleh saja tertawa, tetapi tertawa ini menutupi ketidakbenaran agama Bapak. Coba bayangkan, di dalam Islam, kalau saya ditanya, Marrabbuka, siapa Tuhanmu? Allahu Rabbi, Tuhanku adalah Allah. Orang Islam manapun kalau ditanya siapa Tuhannya, pasti Allah. Tidak ada yang mengatakan Tuhan kami Muhammad, nggak ada. Tuhan kami Jibril, nggak ada Pak. Tapi Kristen untuk menjabarkan, untuk mendeskripsikan tentang konsep ketuhanan, bingung. Makanya comot sana, comot sini. Kalau Islam menjabarkan tentang konsep ketuhanan, cukup Quran surat Toha ayat ke-14, surat Al-Ikhlas, ya, Quran surat ke-13, 113, cukup Pak. Kenapa? Jelas konsep ketuhanannya. Nah, kalau Bapak Jesus only, sekarang saya tanya, kembali ke pertanyaan saya, di mana Musa menyembah Roh Kudus di dalam Torah? Bapak akui atau tidak, Roh Kudus ada di dalam kitab Bapak sebagai salah satu oknum ketuhanan. Nih Pak, saya tunjukkan ya. Coba Bapak paparkan dan jelaskan kepada saya.
Di dalam 1 Yohanes 5 nomor ke-7 begini bunyinya, Pak. Sebab ada 3 yang memberikan kesaksian di dalam sorga, Bapa, Firman, dan Roh Kudus, dan ketiganya adalah satu. Ya, 1 Yohanes 5 ayat ke-7. Itu Bapak jawab. Matius 3 ayat 15, 16, 17 Bapak jelaskan. Ada 3 oknum ketuhanan, Anak, Bapa, dan Roh Kudus hadir di saat yang sama di 3 tempat. Yang satu di sorga, yang satu di langit, yang satu di sorga, yang satu jadi burung, yang satu jadi Yesus. Coba Anda jelaskan. Kemudian yang pertama tadi jangan lupa, di mana Yesus menyembah Roh Kudus, atau di mana Musa menyembah Roh Kudus di dalam Torah? Tertulis di manakah Roh Kudus di dalam Torah? Kalau Roh Kudus adalah Tuhan di dalam perjanjian baru, harusnya dia Tuhan juga di dalam Torah. Kalau umatnya Yesus menyembah Roh Kudus, harusnya umatnya Israel juga menyembah Roh Kudus. Coba tunjuk 1 ayat saja. Kalau tidak bisa baca Ibraninya, saya akan bacakan Ibraninya. Ya, di dalam Torah. Anda tahu Torah? Ada kitab 5. Ya, 5 kitab Musa namanya Pentateuch. Apa saja? Sefer Beresit, Sefer Semot, Vaikra, Bamidbar, Debarim. Terlepas keyakinan Anda Yesus onlykah, Tritokos, Triteos, Trinitas, Tritunggal, Oneness, dan lain sebagainya, tidak masalah. Karena tertulis di dalam Alkitab Bapa bahwa Roh Kudus adalah Tuhan. Kalau Roh Kudus adalah Tuhan, di mana di dalam Torah Musa menyembah Roh Kudus? Coba. Roh Kudus itu perempuan di dalam Torah. Kejadian 1 nomor 2, Pak. Coba ya, Bapak catat baik-baik. Kalau Bapak, kenapa Bapak nggak bertanya tentang konsep ketuhanan saya? Karena jelas konsep ketuhanan saya itu qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid walam yulad, walam yakul lahu kufuwan ahad. Boleh kiranya Bapak suatu saat dijamah Tuhan, ditangkap Tuhan, dipilih dan dipulihkan menjadi pribadi yang terlahir baru, manusia baru dalam kebenaran iman dan Islam. Amin. Aduh. Sabar Pak, udah Bapak tobat aja. Kalau Bapak mau saya syahadatkan nanti hubungi saya ya. Buka hatimu, terima Yesus ya. Iya. Oke, Bapak silakan jawab pertanyaan saya. Oke. Saya diam. Oke ya. Saya jawab ya yang 1 Yohanes 5 ayat 7 itu. Di dalam membaca Alkitab ya, kita harus perlu juga kembali kepada teks original. Di dalam 1 Yohanes 5 ayat 7 ya, itu dikatakan ya, yang menjadi saksi kita harus lihat konteks secara keseluruhan. 1 Yohanes 5 ayat 7. 1 Yohanes 5 ayat 7 ini adalah ya, sisipan ayat karena itu dalam kurung di dalam teks originalnya nggak ada. Kita harus baca di dalam ayat ke-6-nya terlebih dahulu. Ya. Inilah dia yang telah datang melalui air dan darah, Yeshua HaMasyiah, ya. Bukan hanya dengan air, tetapi dengan air dan darah. Dan roh itulah yang memberi kesaksian. Ya. Roh itulah yang bersaksi. Rohnya huruf besar, itu Roh Kudus. Roh Tuhan itu sendiri yang memberi saksi. Di ayat ke-6, ya, yang memberi kesaksian tentang darah dan air dalam tubuh Yesus, itu hanya satu saksi, yaitu roh, ya. Nah, tetapi di dalam ayat ke-7 ini, ya, yang tidak ada di dalam teks original ini, menjadi 3 saksi, ya. Yang benar yang mana? Makanya ayat ke-7 ini tidak sesuai teks original. Ya, jawabannya di ayat ke-8 dan 3 yang bersaksi di bumi, ya ini juga dalam kurung, ya. Dan 3, ya, roh dan air dan darah dan ketiganya adalah satu. Ya, ini bukan kesaksian. Ini menjelaskan tentang keberadaan tubuh Yesus. Jadi di dalam tubuh Yesus itu mempunyai air dan darah dan roh yang memberi kesaksian, dan roh itu adalah kebenaran. Ya. Jadi ayat ke-7 itu tidak ada di dalam teks original, dan ini tidak berbicara tentang Tritunggal, tetapi berbicara tentang tubuh Yesus yang mengandung darah dan air. Nah, sekarang di Matius 3 ya tentang baptisan itu sendiri ya.
Siapakah itu yang berbicara? Yesus itu sendiri yang berbicara, suara Yesus. Karena di dalam Yohanes 5 ayat 37, ya, suara Bapa itu nggak bisa didengar. Berarti itu suara Yesus itu sendiri. Ya. Saya buktikan bahwa Yod-Heh-Vav-He pernah berbicara, ya, Yod-Heh-Vav-He yang di bumi berseru kepada Yod-Heh-Vav-He yang ada di surga. Ya. Berapa Yod-Heh-Vav-He? 1. Berapa Yahweh? Kita buka di dalam Keluaran 34 ayat 5 dan 6. Ya. Jadi hanya ada satu Tuhan, satu Elohim, ya, satu Elohim. Keluaran 34 ayat 5 dan 6. Turunlah Tuhan dalam awan, ya. Turunlah Yahweh dalam awan. Lalu berdiri di sana dekat Musa serta menyerukan nama Yahweh. Berjalanlah Yahweh lewat dari depannya dan berseru, Yahweh, Yahweh, Elohim penyayang dan pengasih, panjang sabar, berlimpah kasihnya dan setianya. Ini adalah Yahweh yang ada di bumi yang dalam teofaninya tiang awan dan tiang api. Ya, berseru kepada Yahweh yang ada di surga. Nah, peristiwa baptisan ini adalah peristiwa Yahweh yang di surga berseru kepada Yahweh yang di bumi. Ya, yaitu Yesus yang sudah berinkarnasi di dalam daging. Ya. Begitu. Nah, ini telah dicontohkan bahwa Yahweh yang di bumi berseru kepada Yahweh yang di surga. Ya. Anda boleh ketawa, tapi ini Alkitab yang ngomong, yang menyatakan. Ya. Itu jawaban saya. Anda boleh menolak, Anda boleh menerima, tapi ini fakta kebenaran. Bahwa Yahweh itu telah menyatakan dirinya. Dia pernah berseru ketika dia datang di bumi ini kepada Musa. Berseru kepada Yahweh yang di surga. Dan Yahweh yang di surga dalam peristiwa baptisan itu berseru kepada Yahweh yang di bumi. Nah, burung merpati itu apa? Sebagai bukti bahwa Roh Kudus itu mengurapi yang Maha Kudus. Itu di dalam Daniel 9 ayat 24. Itu sebagai penggenapan dari Daniel 9 ayat 24. Bahwa dia yang akan diurapi itu yang Maha Kudus. Daniel 9 ayat 24. Siapa yang mengurapinya? Ya, dia sendiri. Ya. 70 kali 7 masa telah ditetapkan atas bangsamu dan atas kotamu yang kudus untuk melenyapkan kefasikan, untuk mengakhiri dosa dan menghapuskan kesalahan, untuk mendatangkan keadilan yang kekal, untuk menggenapkan penglihatan dan nabi dan untuk mengurapi yang Maha Kudus. Ya. Jadi mengurapi yang Maha Kudus. Siapa yang Maha Kudus itu? Ya Yesus itu sendiri. Habis waktunya, Pak. Oke. Habis. Oke, habis ya.